Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pertemuan ke-7, yaitu tentang manusia, biosfer, dan interaksinya. Apa sih hubungan antara manusia, biosfer, terus bagaimana interaksinya? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan ke-7 ini. Oke. Biosfer. Biosfer berasal dari dua kata, bio, yang artinya hidup, sfer, itu adalah lapisan. Jadi, secara harfiah, biosfer berarti lapisan tempat makhluk hidup atau organisme, meliputi lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, atmosfer yang mengandung kehidupan. Yang mendukung kehidupan. Biosfer terdiri atas 3 lingkungan utama, ada darat, air tawar, sama air asin. Di sini adalah laut. Ini adalah lingkungan utama dari biosfer. Biasanya kan biosfer lingkungan darat kayak yang kita huni. Lingkungan air tawar di sungai, danau, kolam, terus air asin. Itu kan di laut itu seperti apa? Itu adalah biosfer. Oke. Lapisan biosfer. Yang pertama, litosfer, darat. Ini adalah lapisan permukaan bumi. Berdasarkan tempat terjadinya, maka batuan penyusun litosfer dapat dibedakan atas batuan intrusif, ekstrusif, sama hipofisis. Batuan intrusif terjadi di bagian dalam jauh dari permukaan bumi. Batuan ekstrusif terjadi di dekat permukaan bumi atau di luar permukaan bumi. Batuan hipofisis terjadi dalam gang atau saluran-saluran kulit bumi. Ini adalah batuan penyusun litosfer. Litosfer itu adalah daratan. Hidrosfer, lapisan air. Yang termasuk hidrosfer adalah semua bentuk air yang ada di atas bumi. Yang terbesar adalah samudra dan lautan. Dikatakan bahwa perbandingan antara samudra dan daratan sekitar 72% dan 28%. Artinya, 72% muka bumi berupa air, sedangkan 28% bumi berupa daratan. Kita semua tahu bahwa di daratan masih terdapat danau, sungai, maupun rawa-rawa. Jadi, bumi sebagian besar daratan itu hanya sepertiganya. Jadi yang paling banyak itu adalah lautan, samudra, kayak gitu. Kalau di ilmu bumi itu dulu sebenarnya bumi itu menyatu. Bumi menyatu? Daratan itu menyatu karena adanya pergeseran lempeng, akhirnya daratan itu terpisah. Jadi kalau sekarang kan ada 5 benua ya. Nah, itu awalnya itu satu tapi terpisah jadi 5 gitu. Nah, ya, mereka dipisahkan oleh air hidrosfer. Dan yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara. Jadi bumi dikelilingi oleh selimut gas yang disebut udara atau atmosfer. Ada lapisan dalam atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi tebalnya kurang lebih 10 km yang disebut troposfer. Lapisan di atas troposfer disebut stratosfer. Nah, selanjutnya masih ada ozon, argon, helium. Nah, di samping itu juga terdapat zat air. Jadi, untuk lebih lengkapnya terkait litosfer, hidrosfer, atmosfer, nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi di fisika kebumian. Gitu. Nah, komponen biosfer ada komponen biotik sama komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan dan hewan. Kalau komponen abiotik meliputi iklim dan bahan-bahan anorganik berupa mineral-mineral yang terdapat dalam batuan, misalnya tanah, air, dan udara. Contoh komponen abiotik: karbon, nitrogen, karbon dioksida, air, oksigen, protein, karbohidrat, lemak, gitu. Itu adalah komponen biosfer. Sebaran biosfer.
Mengapa menyebar? Sarana penyebarannya bagaimana? Hambatan penyebarannya seperti apa? Gitu. Itu akan kita bahas. Mengapa menyebar? Penyebab terjadinya persebaran antara lain. Yang pertama, tekanan populasi, yaitu semakin banyak populasi menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi bagi keturunannya. Maka oleh karena itu akhirnya menyebar. Yang kedua, perubahan habitat menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies hewan untuk terus berada di daerah yang ditempati. Misalnya, beruang. Beruang itu tidak cocok kalau hidup di beruang kutub, nggak akan cocok hidup di daratan. Akhirnya dia ke kutub. Atau mungkin rusa nggak cocok hidup di daerah dingin, akhirnya pindah ke sabana gitu. Itu contoh. Sarana penyebaran udara, yaitu melalui kekuatan terbang atau karena hembusan angin, misalnya oleh angin puyuh atau badai. Biasanya ini udara itu kupu-kupu ya, tinggal di A nggak cocok, kadang dia terbang ke daerah B gitu. Kedua, air, melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda-benda yang terapung. Yang ketiga, lahan, adanya pergerakan suatu spesies di daratan. Yang keempat, pengangkutan oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak. Itu adalah sarana penyebaran biosfer. Nah, adapun hambatan penyebaran itu bisa iklim, edafik, geografik, sama biologis. Iklim ini disesuaikan dengan keadaan fisik udara, meliputi temperatur, tekanan, dan kelembaban. Edafik atau kondisi tanah, ini meliputi struktur tanah, tekstur tanah, dan kesuburan tanah. Geografik meliputi samudra, padang pasir, sungai, pegunungan, dan seterusnya. Untuk biologis, habitat yang tidak sesuai untuk kelangsungan hidup makhluk. Ini adalah masing-masing pengertian dari penjelasan terkait hambatan penyebaran biosfer. Oke. Perbedaan biosfer. Pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan, kemampuan melahirkan kebudayaan, kemampuan bergerak dalam ruang tak terbatas, akal budi dan kemauan. Persamaannya memiliki hasrat dan tujuan, memberikan tanggapan rangsangan dari lingkungan, memiliki nurani, dan memiliki embrio yang sama. Interaksi manusia dengan makhluk lain. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis ada 3, mutualisme, komensialisme, sama parasitisme. Nah, simbiosis ini kalian sudah mempelajarinya waktu di SD sudah ada. Mutualisme itu saling menguntungkan. Contohnya kerbau sama burung jalak. Kerbau diuntungkan karena dia nggak ada kutunya, burung jalak diuntungkan karena dia dapat makan. Komensialisme nggak untung dan nggak rugi. Kayak misalnya gini, anggrek menempel di pohon mangga. Mangganya nggak rugi ditempeli anggrek, dan anggreknya untung karena dapat tempat untuk menempel begitu. Terus parasitisme, nah ini yang merugikan. Contohnya kayak pohon mangga dengan benalu. Benalu itu bisa mematikan mengambil semua nutrisi yang ada di pohon mangga, sehingga akhirnya nanti pohon mangganya mati. Terus kemudian antibiosis, interaksi antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup yang lain. Contohnya interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lain. Terus predatorisme, interaksi antar organisme di mana yang satu memakan yang lain. Biasanya di gurun antara cita dengan kerbau atau kayak ular dengan burung elang gitu. Kompetisi
Hubungan antara makhluk hidup dalam satu ekosistem di mana makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya. Nah, manusia sebagai pengubah biosfer dan implikasinya terhadap tata ruang hidup, sumber daya, ketersediaan energi, dan siklus geokimia. Implikasi terhadap tata ruang hidup, penggunaan akal budi, manusia mulai berkembang. Manusia mulai belajar menjinakkan dan memelihara hewan, serta mulai memanipulir ekosistemnya sehingga menguntungkan dirinya guna memenuhi kebutuhan. Implikasi terhadap sumber daya alam. Dampak positif, menaikkan kualitas produksi, menaikkan kualitas atau mutu produksi, pengolahan SDA yang efektif dan efisien, menambah ragam produksi. Dampak negatif, timbulnya pencemaran lingkungan, terjadinya kepunahan, contohnya minyak bumi, batu bara, air, dan hewan ternak pangan. Implikasi terhadap ketersediaan energi, konvensional sama non-konvensional. Konvensional, sumber energi yang belum tersentuh oleh teknologi yang ada atau belum diubah menjadi energi yang praktis. Energi ini merupakan energi dalam bumi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui lagi. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, uranium. Kalau non-konvensional, energi yang dapat diperbarui dalam waktu singkat atau secara umum dikenal sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diperbarui secara alam. Contohnya energi panas bumi, matahari, angin, pasang surut, biogas, biomasa. Implikasi terhadap siklus biogeokimia. Biogeokimia merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam satu ekosistem, materi yang setiap tingkatan produknya tak hilang. Materi berupa unsur penyusun bahan organik didaur ulang. Unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan, sehingga disebut daur biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Ini contohnya. Ini contoh siklus biogeokimia. Yang merah daur karbon, yang hijau daur oksigen. Dimana manusia, tumbuhan mengeluarkan oksigen dibutuhkan manusia sama hewan. Terus kemudian dari kotorannya ini diuraikan sama bakteri sebagai makanannya dari tumbuhan. Begitu terus, ini muter. Biologi, bio itu yang ada di tanah, kimia itu kayak geokimia, O2, CO2, O2 kayak gitu. Oke. Sebagai penutup, kalian membuat tugas yaitu membuat clipping tentang manusia sebagai pengubah biosfer dan implikasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.